Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Martial Evolution Star by Awakening the King of Monster. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini. Dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Salah seorang dari mereka meminta seseorang untuk segera menekan alarmnya. Namun Yihe tidak membiarkan hal itu terjadi dan membunuh orang ini dengan meledakkan tubuhnya. Pemandangan dan darah yang ada di mana-mana membuat orang-orang seketika berteriak meminta tolong dan memohon ampun kepada Yihe. Yihe yang tersenyum pun meminta mereka untuk tidak terburu-buru. Tuan Muda Liu yang nampak berdiri dengan gemetar pun kini memberanikan diri untuk bertanya siapa Yihe dan apa yang Yihe inginkan. Dirinya adalah Tuan Muda ketiga dari klan Liu dari kerajaan. Mereka bisa bicarakan ini. Yihe yang tersenyum pun tidak terlalu menghiraukan latar belakang Tuan Muda Liu dan menunjukkan niat membunuhnya. Tuan Muda Liu pun bertanya apakah Yihe ingin membunuh dirinya. Apakah Yihe tahu siapa dirinya? Apakah Yihe tahu siapa klan kerajaan? Namun belum selesai Tuan Muda Liu berbicara, Yihe telah mengeksekusinya. Yihe menyebut Tuan Muda Liu bodoh. Tuan Muda Liu lah yang ingin dirinya bunuh, tapi Tuan Muda Liu malah terjebak di sini. Dan segera kini Yihe menggunakan kemampuan Black Red Biomasa untuk masuk ke dalam tubuh Tuan Muda Liu. Pemandangan mengerikan ini pun disaksikan oleh orang-orang yang berada di sana. Seseorang pun bertanya apakah monster baru saja merangkak masuk ke tubuh Tuan Muda Liu hingga proses ini selesai. Dan Yihe segera muncul dengan tubuh aslinya. Tuan Muda Liu pun kini membungkuk di hadapan Yihe dan memanggil Yihe dengan sebutan Tuan. Serta mengatakan bahwa dirinya telah berhasil mengendalikan tubuh ini dengan darah kerajaan. Dirinya sudah mengekstrak ingatannya. Yihe mengatakan bahwa materi otak Tuan Muda Liu bocor keluar, biarkan dirinya menambal lubang di tengkoraknya dulu. Tuan Muda Liu pun meminta maaf kepada Yihe sebuah kelalaian dari dirinya. Dengan ini izinkan dirinya menutupnya. Lalu Yihe yang pergi pun mengatakan bahwa sisanya terserah Tuan Muda Liu untuk menanganinya. Ubah semuanya menjadi sesuatu yang akan dikonsumsi oleh sel Y. Lalu mulai rencana penanaman. Tuan Muda Liu pun mengerti sesuai instruksi Yihe. Yihe mengatakan bahwa sekelompok parasit menumpang di punggung rakyat Gunan. Membersihkan mereka mengotori tangan dirinya. Tapi akhirnya dirinya menempatkan sebuah bagian di dalam kota kekaisaran. Rencana penanaman telah mengambil langkah nyata pertamanya. Membuat setiap anggota klan kerajaan terinfeksi sel-sel Y dan mengubah mereka menjadi kerabatnya. Itu bukan tugas yang mudah. Metode ini hanya bekerja pada yang lemah. Dengan hanya sedikit sel-sel Y, menginfeksi seniman bela diri tingkat tinggi masih di luar jangkauan. Dragon Key adalah penggunaan kekuatan sumpah yang luar biasa. Membiarkannya begitu saja dengan 9 klan kerajaan yang seperti bom waktu yang mengikat mereka ke negara Xia akan menjadi pemborosan yang sangat besar. Selain itu, jika dirinya ingin menyelamatkannya setelah Dragon Key menetap di Chuzhou dan menjadi urat naga negara Xia, dirinya harus bergerak langsung di atas Dragon Key. Dirinya masih belum sepenuhnya memahami kekuatan berbasis ide ini. Untuk saat ini, dirinya akan menggunakan apa yang dirinya pelajari dari misi-misi di wilayah Linsu dan merasakannya.
Bahkan tanpa kemajuan dalam mengendalikan Dragon Key, dirinya masih bisa menginfeksi sebagian besar anggota klan kerajaan dan perlahan-lahan mengikis kekuatan mereka dari dalam. Baik itu mempelajari seni rahasia klan kerajaan atau menumpas perlawanan ketika dirinya menyerang mereka. Bagaimanapun juga dirinya akan selalu menang. Semuanya sudah siap, dirinya hanya menunggu Cujau tumbuh lalu mereka bergerak. Tapi pertama-tama dirinya perlu menerobos ke prajurit yang mendalam sendiri. Menerobos ke tingkat prajurit yang mendalam membutuhkan semangat dan tubuh untuk mencapai kesempurnaan yang sama. Masalahnya adalah tubuh dirinya terlalu kuat, dirinya harus mencurahkan setiap sumber daya ke dalam rohnya untuk mengimbanginya. Saat ini, satu-satunya cara dirinya dapat meningkatkan peringkat rohnya adalah dengan menggunakan seni mata, yang menggunakan energi spiritual sebagai bahan bakarnya. Memajukan seni mata membutuhkan emosi negatif yang intens sebagai pemicu. Perasaan negatif paling efisien diubah menjadi sumber energinya, kekuatan yin. Tapi dirinya tidak perlu melakukan itu. Dan dirinya juga tidak akan membiarkan siapapun di sekitar dirinya terluka. Template Ten Yeno yang saat ini dirinya pegang adalah asal mula seni mata kekuatan yin. Begitu sumber daya datang dan sinkronisasi cukup tinggi, mata terbuka seketika. Selain itu, dirinya secara aktif mencoba membimbing mutasi seni matanya, menyalurkan kekuatan spiritual Jawa Rudo ke matanya selama masa inkubasi. Mungkin seni mata yang akan dirinya bangkitkan akan berhubungan dengan waktu. Lalu kini 2 bulan kemudian, Yihe yang berada di balik topeng meminta Cujau untuk menunjukkan kepada dirinya apa yang Cujau punya. Buktikan 2 bulan pelatihan ini tidak sia-sia. Buat dirinya terkesan dan dirinya akan memberikan metode lanjutan untuk seni mata kekuatan yin. Cujau pun mengerti dan mulai menarik napas panjang serta mengaktifkan seni matanya dan meminta Yihe untuk mengajarinya. Hingga dengan terbukanya seni mata ini, kemampuan Cujau dalam mengendalikan kekuatan es semakin membaik. Hingga kini Cujau menunjukkan wujud sejati Warcraft dan cilin auras sepenuhnya dilepaskan. Yihe mengatakan meskipun dia jauh lebih rendah dari penyihir itu dalam hal kuantitas, Cujau telah melampauinya dalam hal kualitas. Cujau memang seorang jenius, kalau begitu dirinya harus lebih serius lagi menghadapi Cujau. Dan seketika Yihe melepaskan Hellstar Power, Photonic Traction, hingga memicu rentetan serangan yang menghancurkan semua es milik Cujau. Cujau yang melihat ini bertanya-tanya dalam pikirannya apakah ini pertahanan mutlak yang dibentuk oleh bidang energi. Mata barunya dapat secara akurat dan tajam mendeteksi pola pergerakan bola energi. Bola energi ini tidak hanya mengorbit di sekelilingnya dengan lintasan dan kecepatan konstan, tapi sengaja melindungi Yihe. Dengan kata lain, bola energi ini membidik objek yang mencoba mendekat. Dirinya dapat menggunakan ini untuk keuntungan dirinya dan menyerang dari berbagai arah. 5 bola energi kemudian akan menyebar membentuk cincin 2 atau 3 sekaligus. Meskipun demikian, pertahanan bola energi ini hampir tidak dapat ditembus. Namun jika dirinya dapat mengubah lintasan bola energi bahkan hanya dengan 0,01 detik, melalui tipuan teknik mata dirinya dapat merebut celah itu dan menyerangnya dari celah tersebut. Hingga kini Cujau melepaskan teknik Ice Demon Dragon Bloodline. Menurut Cujau, selama rencana berjalan lancar, bola energi akan berhasil ditahan oleh naga es dari berbagai sudut. Di saat naga es telah berada di posisinya, Cujau merasa ini kesempatannya dan maju menyerang Yihe secara langsung. Namun Yihe sendiri hanya tertawa kecil mengenai hal ini serta menyebut Cujau berpikir terlalu sederhana. Hingga Yihe meledakkan bola energinya. Cujau pun tidak menyangka ini dan bertanya dalam pikirannya apakah benda itu bisa meledak. Dan ledakan bola energi ini menyebar seperti jarum yang menusuk-nusuk tubuh Cujau. Namun di saat itu Cujau seketika menggunakan teknik lain dan mengatakan bahwa dirinya sudah bilang itu hanya jebakan. Hingga kini Cujau kembali melakukan manuver maju dari arah belakang Yihe. Di saat itu Yihe pun mengatakan menggunakan ilusi yang dibuat melalui manipulasi mata dan klon yang dibuat melalui manipulasi atribut es. Dia melancarkan serangan khayalan. Sementara tubuh aslinya bersembunyi di titik buta menunggu kesempatan. Cujau yang mendengar hal ini bertanya-tanya apakah ini bisikan Yihe.
Dapatkah bisikan itu ditransmisikan langsung ke pikiran dirinya? Namun Yihe mengatakan bahwa dirinya dapat langsung membedakan antara aura klon dan tubuh aslinya. Tetapi dirinya tetap mengagumi kecerdasan tempur Chujao. Jadi dirinya memberi Chujao kesempatan untuk lebih dekat dengan dirinya. Chujao yang mendengar isi pikiran Yihe pun menanggapinya dan mengatakan bahwa ini buruk. Yihe sudah melihatnya. Tapi ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk mendekatinya. Dirinya punya alasan mengapa dirinya harus menjadi lebih kuat. Hingga kini Chujao melepaskan Earthly Fin Martial Skill, Frosty Dragon Lone Shadow. Dan segera Chujao maju dari titik buta Yihe. Dalam pikiran Chujao, dirinya telah mensimulasikan semua jalur menghindar Yihe menggunakan teknik matanya. Kali ini dijamin dirinya akan menang. Hingga serangan ini pun mengenai Yihe dengan telak yang mengakibatkan ledakan es yang sangat besar. Dan pada akhirnya Chujao melihat tubuh Yihe yang terbelah menjadi dua serta membeku. Chujao tidak menyangka itu benar-benar mencapai sasarannya. Dirinya benar-benar telah membunuhnya. Namun tiba-tiba kesadaran Chujao terpindah ke suatu tempat dan Yihe bertanya kapan Chujao mulai memiliki ilusi bahwa Chujao tidak berada di bawah ilusi. Chujao mengatakan bahwa dengan fisiknya saat ini, ditambah baju jirah exoskeleton yang dirinya pakai, dirinya sudah melampaui kemampuan seniman bela diri Suwanwu biasa. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari gurunya. Dalam pikiran Chujao, bahkan seni bela diri eksternal yang paling hebat tidak dapat menyaingi pendewaan kekuatan spiritual. Selamanya terperangkap dalam ilusi tujuan dari semua sebab dan akibat. Lalu dalam pikiran Yihe sendiri, Chujao berbeda dari dirinya karena Chujao tidak memiliki template Tenyeno. Jika Chujao ingin menerobos ke tingkat mata kausal, Chujao hanya dapat menggunakan metode lama. Gunakan emosi negatif yang kuat untuk merangsang potensi mata Chujao. Dirinya menggunakan sihir ilusi untuk memancing Chujao ke dalam ingatan tempat emosi Chujao paling kuat. Berharap Chujao dapat memanfaatkan kesempatan ini dan berhasil menerobos. Setelah Chujao berhasil, dirinya akan mampu menghapus sepenuhnya keluarga kerajaan yang telah bertahan selama ribuan tahun dari sejarah. Lalu saat ini Chujao yang mulai masuk dalam ilusi Yihe pun bertanya-tanya dalam pikirannya di manakah dirinya. Di sini terasa begitu dingin. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Di saat Chujao memperhatikan sekitarnya, Chujao sadar apakah ini tempat di mana dirinya kembali ke masa kecilnya. Hingga kini Chujao membatu saat melihat seseorang yang ada di depannya saat ini. Di mana seorang pria yang berlutut di depan seorang pria tua dan ternyata itu adalah Chu Longtian yang merupakan ayah dari Chujao. Dan tepat di samping ayah Chujao juga ada ibu Chujao yang bernama Chu Wenyi yang sedang berlutut. Dan pria tua di hadapan mereka menginstruksikan untuk membunuh ibu Chujao. Chu Longtian pun kini memohon kepada ayahnya bahwa dia boleh menghukum dirinya sesuka ayahnya. Tapi tolong ampuni Chu Wenyi dan Chujao kecil. Mereka juga keturunan keluarga Chu. Tetua Chu meminta Chu Longtian untuk diam serta menyebutnya sebagai anak durhaka. Chu Longtian memasukkan kematiannya di alam rahasia. Sebenarnya melarikan diri dari keluarga Chu untuk menghindari aliansi pernikahan dengan putri kerajaan Chu. Dan sekarang Chu Longtian mengungkit garis keturunan keluarga Chu dengan dirinya. Apa yang Chu Longtian pikirkan saat itu? Chu Longtian tinggal bersama orang biasa selama 5 tahun dan memiliki anak dengannya. Tahukah Chu Longtian betapa memalukannya hal ini bagi keluarga Chu dan Ju mereka? Jika Chu Longtian bukan anak dirinya, Chu Longtian pasti sudah dieksekusi secara diam-diam sekarang. Lalu Chu Wenyi pun berbisik kepada Chu Longtian untuk membunuh dirinya dan gunakan ini untuk menukar dengan kelangsungan hidup Chujao. Kalau tidak, Chujao dan dirinya akan mati. Tapi setidaknya anak mereka harus hidup. Chujao yang melihat respon ayahnya seketika menyebut ayahnya jajingan dan pengecut. Bukankah Chu Longtian seorang Grandmaster bela diri? Maka bawa ibunya dan kabur. Chujao pun sangat kesal dengan rantai ini. Chujao pun terus berteriak kata putus untuk rantai ini serta mencari pedangnya. Chujao yang melihat ayahnya hendak membunuh ibunya pun terus memanggil ayahnya untuk melihat ke sini dan potong rantainya. Tidakkah ayahnya melihat dirinya?
Melihat ayahnya tidak merespon, Chujou terus berteriak dan memanggil ayahnya pengecut. Apa yang ayahnya coba lakukan jika ayahnya berani menyentuh ibunya? Dirinya tidak akan pernah memaafkan ayahnya. Dirinya akan membunuh ayahnya. Hingga di akhir senyumnya, ibu Chujou meminta Chujou untuk hidup dengan baik dan jadilah seniman bela diri yang hebat. Akibat pemandangan ini, sesuatu bangkit dari mata Chujou hingga mampu melepaskan belenggu dari ilusi ini. Sementara itu, Yihe yang melihat aura ini mengatakan bahwa fluktuasi visual yang kuat ini sepertinya Chujou berhasil. Chujou yang kembali sadar pun memberitahu Yihe bahwa dirinya telah berhasil menerobos. Dan Chujou juga baru menyadari bahwa ini adalah metode untuk mencapai tujuan memahami sebab dan akibat. Chujou pun mengucapkan terima kasih karena telah mengizinkan dirinya melihat ibunya sekali lagi. Lalu Yihe pun bertanya teknik mata apa yang telah Chujou bangkitkan. Chujou pun mengatakan bahwa nama teknik di mata kiri adalah Slaying the World and the Floating Pagoda. Kemampuannya adalah memotong ruang. Lalu di mata kanan disebut The Void of Love. Secara singkat memutus ruang yang memisahkan diri dari lawan, memungkinkan seseorang untuk langsung mendekati mereka. Pada dasarnya ini adalah teleportasi. Yihe pun mengerti manipulasi ruang dan teleportasi keduanya merupakan teknik tingkat atas. Sangat bagus. Dalam pikiran Yihe, sebagai penyihir ilusi dirinya dapat melihat ilusi Chujou. Kemampuan untuk membangkitkan mata sebab akibat sangat berkaitan dengan keadaan pikiran dan emosi sang master pada saat itu. Di sisi lain, Chujou memperoleh kemampuan ruang, kekuatan untuk memotong apapun yang menghalangi jalan. Ketika dia menyaksikan ayahnya hendak mengeksekusi ibunya dalam ilusi, keinginan untuk melampaui ruang dan melindungi ibunya memunculkan ide, memutus ruang yang memisahkan keduanya untuk saling menyentuh dalam sekejap. Lalu Yihe yang berada di balik topeng mengatakan kepada Chujou bahwa inilah sebab dan akibat. Hanya mereka yang menanggung penderitaan yang dapat memiliki kunci untuk membukanya. Selanjutnya, serang dirinya dengan sihir mata Chujou, dirinya tidak akan membela diri. Namun Chujou mengatakan bahwa teknik matanya bisa menembus ruang, itu terlalu berbahaya. Yihe pun bertanya apakah Chujou yakin bisa membunuh dirinya. Mendengar hal ini, Chujou nampak diam sejenak dan seketika menghembuskan napas panjangnya serta mengatakan bahwa dirinya akan masuk. Hingga saat teknik dilepaskan, sebuah dimensi ruang muncul yang membelah tubuh Yihe menjadi dua bagian. Saat serangan ini jelas berhasil, Yihe seketika mengaktifkan teknik matanya yaitu River of Time Reversal. Hingga kini waktu berputar mundur ke belakang sebelum semuanya terjadi. Chujou yang melihat ini pun bertanya-tanya dalam pikirannya apa yang terjadi. Dirinya baru saja membelah Yihe menjadi dua, bahkan membelah dinding ruang latihan. Kilatan cahaya putih dan semuanya kembali seperti semula. Rasanya seperti mereka kembali ke keadaan sebelum terbelah. Chujou seketika bertanya kepada Yihe, mungkinkah ini adalah kemampuan mata sebab akibat Yihe? Yihe pun membenarkan hal itu. Kemampuan matanya adalah kekuatan waktu. Pagoda pembunuh Chujou cukup bagus jika Chujou menggunakannya secara tidak terduga. Chujou bahkan mungkin bisa membunuh seorang Grandmaster. Selanjutnya, izinkan dirinya melihat manifestasi Dharma yang melekat pada mata sebab akibat Chujou. Setelah dirinya memastikan bahwa Chujou memenuhi syarat, Chujou dapat berpartisipasi dalam misi organisasi. Namun Chujou pun kini bertanya sebelum mata sebab akibat ditingkatkan menjadi mata sebab akibat abadi. Bukankah penggunaan teknik kekuatan mata yang berlebihan akan menyebabkan kebutaan? Yihe mengatakan bahwa fungsi utama dari sel Y set absolut yang Chujou kenakan adalah persis seperti ini. Tidakkah Chujou perhatikan bahwa saat Chujou menggunakan mata sebab akibat, armor itu terus-menerus memasok energi yang untuk menyeimbangkan tubuh Chujou. Afe pun seketika keluar dan mengatakan kepada Chujou bahwa itu benar. Chujou terus mengabaikan Afe, dan Afe benar-benar patah hati. Jika Chujou bersedia mempercayai Afe dan menyerahkan sebagian kendali tubuh Chujou kepada dirinya, Chujou dapat menggunakan kemampuan pamungkas. Dalam pikiran Chujou, dirinya tidak begitu percaya pada makhluk yang tampak seperti gumpalan Yihe sebelumnya. Tapi sekarang setelah dirinya memperoleh kekuatan sebab dan akibat, dan karena dirinya telah memutuskan untuk mengandalkan organisasi monster untuk menjadi lebih kuat, dirinya akan dengan senang hati menerima kekuatan organisasi. Lagi pula ini adalah organisasi yang diakui oleh Yihe.
Chujao pun kini mengatakan kepada Afei bahwa Afei tidak perlu lagi hanya berpegangan pada permukaan tubuhnya. Afei bisa memiliki hubungan yang lebih dalam dengan tubuh dirinya. Afei pun mengerti dan ini sesuai keinginan Chujao. Hingga saat Afei mulai menyatu dengan tubuh Chujao, Chujao mulai merasakan sesuatu hingga ledakan energi pun terjadi. Afei pun meminta Chujao untuk melepaskannya. Dalam pikiran Yihe, jika bukan karena template dan Yeno, dirinya benar-benar tidak akan mampu menanggung beban tujuan karma ini. Hingga kini, aura Chujao perlahan mulai keluar dan membentuk sebuah visual. Dan ini adalah mata sebab akibat manifestasi Dharma. Erlang sang bijak yang mulia, raja sejati dari sumber murni dan dao mistik. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2 sampai 3 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.